Ada Yesus, ada kemenangan. Ada Yesus, ada mujizat. Itu sebabnya kami bangga, kami bersyukur punya Tuhan seperti Yesus. Kami ada dalam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga malam hari ini bukan sekedar doa bersama dan kebaktian pembangunan rohani di Sumba Barat Daya ini yang kami bersama selenggarakan bersama dengan pimpinan-pimpinan daerah di tempat ini. Tetapi malam ini malam berkat, malam ini malam mujizat, malam ini malam lawatan Allah, malam ini malam perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang beri buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Saya percaya Sumba bisa lebih baik dari itu. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang sekali Yesus tetap Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau saya bilang Indonesia, semua bilang merdeka. Indonesia. Nah, ini seperti saudara yakin Indonesia sudah merdeka ini. Saya percaya orang Kristen adalah bagian yang sangat penting di bangsa ini. Puji Tuhan, 10 orang bilang amin. Saya percaya orang Kristen, orang Sumba punya peran yang sangat penting di bangsa ini. Saya percaya nasib satu bangsa bukan hanya ditentukan oleh para politisinya. Nasib satu bangsa bukan hanya ditentukan para pejabatnya, tapi nasib satu bangsa ditentukan oleh doa orang percaya. Amin. Sumba Barat Daya akan menjadi salah satu kabupaten yang menjadi teladan di mana pemilu dan pilkada tahun ini menjadi pemilu dan pilkada yang paling damai. Siapa yang percaya? Siapa yang mau berjuang untuk itu? Karena itu siapapun yang memimpin luar biasa, Sumba Barat Daya akan penuh dengan berkat Tuhan. Kita berdoa tidak boleh lagi ada hama, kita berdoa tidak boleh ada penyakit lagi, dan saya percaya ketika satu lapangan berdoa bersama, mujizat Tuhan. Indonesia, Indonesia. Kalau saya bilang Sumba, saya minta tolong, jangan ada yang bilang merdeka. Karena Kapolres ada di sini, karena ada di sini nanti berpolok lupa kita. Dia pikir ini menanam bila satu datang ke Sumba mau bikin Sumba merdeka. Kalau saya bilang Sumba, semua bilang diberkati. Siapa yang bangga jadi orang Sumba? Amin. Sumba diberkati harus lebih kencang dari merdeka, karena saya percaya diberkati lebih dahsyat dari merdeka. Kalau kita merdeka tapi tidak diberkati, hidup menderita. Tapi kalau kita merdeka dan diberkati, hidup kita luar biasa. Sumba, Indonesia. Kalau saya bilang Sumba Barat Daya, ini luar biasa. Ingat, surah harus bilang diberkati, dahsyat, luar biasa. Coba bilang Sumba Barat Daya. Ada
masih lupa-lupa. Sudah makan kan? Karena memang kita orang Indonesia Timur antara tengah sama otak dekat. Karena antara otak sama pusat cuma beda 2,5. 1, 2,5. Jangan tertawa dulu itu, ada yang cuma 2. Kalau saya bilang gereja Tuhan, semua bilang bersatu. Amin. Siapa yang rindu lihat gereja Tuhan pecah-pecah di mana-mana? Darah Yesus. Ibu Bupati coba lihat ini manusia-manusia ini, nggak benar. Ibu Bupati kalau bilang sama pendeta, bilang sama pastor, mereka semua ini mesti dibaptis ulang ini. Terbetul itu. Hamba-hamba Tuhan bekerja keras untuk kesatuan tubuh Kristus. Jemaat Tuhan masih tanya siapa yang rindu gereja Tuhan pecah-pecah. Nanti malam minta ampun pertobatan. Yang Katolik datang ke gereja minta pengakuan dosa. Dan pastor akan bilang dosamu sudah diampuni, tapi jangan berbuat dosa lagi. Siapa yang dari Katolik di sini? Lambaikan tangan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang saudara-saudara dari Katolik. Siapa yang dari GPDI? Gereja Pantekosta. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang dari GBI? Gereja Betel Indonesia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itulah Betel. Walaupun sedikit berisik mereka itu. Kan kalau Katolik nyanyinya semua bunga ikut bernyanyi, lebih tenang. Tapi coba kalau GBI, ku mau di sana, maka sedikit dari berisik mereka itu. Saya senang datang Pantekosta sama Betel itu berisik sekali. Tapi suka cita, saudara. Haleluya. Siapa yang dari GKS? Kita hati-hati, kau jangan tiru-tiru Betel. Kau dapat lihat sudah mulai semangat di rumah Betel. Hati-hati. Haleluya. Siapa dari gereja-gereja yang saya belum sebutkan namanya? GSDAK apakah? Lambaikan tangan. Oh, selamat datang, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Berarti lapangan Galatama Sumbang Barat Daya hari ini telah menjadi surga. Karena apa itu surga? Tempat di mana orang percaya berkumpul menjadi satu, meninggikan satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Jangan yang salah. Kalau saya bilang gereja Tuhan, semua bilang bersatu. Gereja Tuhan bersatu. Gereja Tuhan bersatu. Gereja Tuhan bersatu. Mantap. Kalau saya bilang dosa, sebelum itu, kalau saya bilang orang percaya, semua bilang penuh kuasa. Siapa yang percaya anak Tuhan diberi kuasa? Betul ada tantangan. Tapi orang percaya bukan lemas-lemas. Saya percaya Tuhan tolong, tapi hidup saya banyak pergumulan. Saya udah nggak sanggup, sapu lagi, gila sekali. Tiap malam, tiap malam. Saya cuma doa, Tuhan kapan saya mau mati, saya sudah tahan. Saudara yang lemah, saya mau ingatkan, saya masih punya Tuhan. Kalau Roh Kudus turunkan kamu akan menerima kuasa. Alkitab bilang roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Alkitab saya bilang lawan musuh iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jangan setan menyerang Tuhan. Saya nyatakan Tuhan ada. Kalau setan menyerang, lawan. Kalau setan menyerang, kalau saya bilang orang percaya, semua bilang penuh kuasa. Orang percaya. Yes. Kalau saya bilang dosa,
Semua bilang no. Dosa? Dosa? Ada pejabat Pemda di sini yang selingkuh, tolong lambaikan tangan. Tidak selingkuh di sini, pendeta, selingkuh di Bali. Oh, bertobat. Ibu Bupati dan Ibu Wakil Bupati, kalau lihat tangan-tangan yang terangkat. Siapa pegawai Pemda yang selingkuh terangkat tangan? Mau foto bersama sama Ibu Bupati, sini silakan. Sama sekda juga nanti. Udah kita jangan bikin malu. Habis semua tertawa, ada 12 yang saya lihat dia tertunduk geleng-geleng. Saya tidak tahu dia pelaku atau korban. Ada pegawai Pemda yang korupsi, kalau melambaikan tangan. Oh, tidak datang. Yang tidak datang yang korupsi, saya baru tahu. Saya baru pertama kali di sini. Saya tidak tahu tuh. Saya cuma tanya jemaat, bukan rahasia. Oh, yang datang semua benar. Oh, yang nggak datang, yang korupsi, nanti kirim salam sama Doni. Bilang pendeta Gilbert ada cari, kirim doa buat Bapak. Ada bapak-bapak yang pemabuk di sini. Bapak, saya mau ngomong sama bapak, kau kepala keluarga Bapak. Kalau kepala keluarganya busuk seperti kau, jangan tawa. Saya ngomong, bapak-bapak Sumba ini sama. Memang saya sudah keliling 38 provinsi, dan saya perhatikan NTT khususnya Sumba ini sama orang Manado adalah daerah yang paling rohani. Karena hanya orang Manado sama orang Sumba yang kalau mabuk pun tetap nyanyi lagu rohani. Orang Sumba kalau dia mabuk tetap nyanyi lagu rohani. Tinggal sertaku kawan yang kudus. Sama orang Manado juga begitu. Dia mabuk nyanyi lagu rohani. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Tapi mabuk toh. Ancor begini kita hati. Firman-Mu kembali lagi. Tuhan penolong hidupku, pikir jodoh dia. Nanti saya mau telepon sekda, dan saya mau cek mulai hari ini tidak ada lagi orang mabuk di Sumba, kecuali yang tidak datang ke KKR. Tapi yang datang ke KKR sudah dipulihkan, dijamah oleh Roh Tuhan. Yang tepuk tangan cuma ibu-ibu, bapak-bapak bilang sekarang saya cuma bilang amin, amin. Gilbert pulang aman. Oh, Bapak mau dapat tampil Tuhan Yesus kiri kanan depan belakang Bapak. Ada bapak-bapak selingkuh di sini. Tidak di sini, biarkan nanti di luar. Ada ibu-ibu cerewet. Oh, tidak ada mengaku. Iya betul. Oh, darah Yesus. Ibu, waktu kau menikah kau sudah dibayar sama kuda. Kau sudah dibayar sama sapi, sekarang kau lupa. Kuda so habis, sapi so habis, tinggal kau cerewet masih ada. Ada adik-adik muda yang pacaran sama orang tidak seiman? Semua anak-anak muda yang pacaran sama orang tidak seiman, dengar malam ini ketik di WA saudara bilang putus. Sampai di sini kisah kita. Jangan kau tangisi keadaannya, karena kita sudah berbeda. Jangan tertawa, kerjakan sekarang. Nanti kalau kau mau pacar bilang, kenapa putus? Bilang Gilbert bilang tidak boleh. Kalau dia mau datang sini saya tampil dalam nama Yesus.
Ada anak Sumba yang kalau pacaran raba-raba. Malam ini betul. Dosa. Nah ini yang berdosa-berdosa gak ingat mau bilang apa. Kalau saya bilang dosa, semua bilang no. Dosa. Dosa. Kalau saya bilang Yesus, semua bilang haleluya. Yesus. Yesus. Mantap. Sekarang ujian akhir nasional. Kalau sampai ada yang salah, keluar dari barisan. Indonesia. Sumba. Sumba Barat Daya. Coba. Telat makan. Asam lambung so naik. Sumba Barat Daya. Gereja Tuhan. Orang percaya. Dosa. Yesus. Dosa. Sumba. Orang percaya. Orang percaya merdeka. Orang percaya merdeka. Penuh kuasa. Orang percaya. Sumba. Indonesia. Gereja Tuhan. Gereja Tuhan. Sumba Barat Daya. Indonesia. Dosa. Gereja Tuhan. Yesus. Yesus. Indonesia. Sumba. Yesus. 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 Yeah. Siapa di sini anak muda umur 13 sampai 30 tahun yang belum menikah? Yang gak mau angkat tangan gak usah angkat tangan. Cuman saya kasih tahu, seumur hidup kau tidak bakal dapat pasangan teman hidup. Kalau mau kau coba silahkan. 13 sampai 30 tahun yang belum menikah, tolong angkat tangan. Kau tidak mau angkat tidak apa-apa, tapi seumur hidup tidak bakal dapat. Saya ulang sekali lagi, 13 sampai 30 tahun yang belum menikah, tolong angkat tangan. Nah semua yang angkat tangan saya undang cepat kali ke depan sekarang. Cepat. Kok orang Sumba jalan rumah apa jelas itu. Yang sudah menikah balik. Cepat. Kau jalan cepat. Jangan ada yang tangga. Cepat. Saya hitung sampai 10. Kalau kau tidak lari ke depan, kau tahu akibatnya seumur hidup kau tidak dapat. 1, 2, 3. Mau didoain aja pasangan teman hidup susah sekali. 4. 5, 6, 7. Sudah siap mendapat, kau dorong saja sudah. 8,1, 8,2, 8,3, 8,4, 8,5, 8,6, 8,7, 8,8, 8,9. 9 ini. Kau jangan lupa seperti pengantin sini. 9 ini. Nanti waktu saya hitung 10, semua berlupa bilang haleluya, haleluya, haleluya. 10. Cepat, yang masih jalan, lari. Yang lain boleh duduk, hanya kalian berdiri.
Sekarang saya mau berdoa buat orang-orang muda. Tapi sebelum saya berdoa buat kamu orang, saya mau ngomong. Setiap kali saya melihat wajah kalian orang-orang muda di Sumba, yang pertama saya lihat masa depan Indonesia. Masa depan Indonesia tidak tergantung para gubernur, tidak tergantung para bupati, tidak tergantung para menteri dan para orang-orang kaya yang ada sekarang. Tapi nasib Indonesia ada di tangan orang-orang muda yang sungguh-sungguh mau berjuang untuk Indonesia. Kalau kalian malas, Indonesia hancur. Kalau kalian hidup sambaran, Indonesia berantakan. Tapi kalau kalian hebat, Indonesia luar biasa. Yang kedua, nasib Sumba Barat Daya ada di tangan kalian. Amin. Sama-sama bilang, saya harus berjuang sebagai anak Sumba untuk berhasil. Saya berdoa ke depan ini, kamu orang tidak usah ikutin lagi. Ke depan ini akan ada jenderal polisi ada di tanah ini, ada jenderal tentara di tanah ini, ada tokoh-tokoh politik hebat berasal dari Sumba Barat Daya, ada pengusaha-pengusaha luar biasa, artis-artis terkenal, orang-orang yang luar biasa, pendidik akademisi yang luar biasa dari Sumba Barat Daya. Bisa? Bisa. Kalau Jawa bisa, Sulawesi bisa, Kalimantan bisa, Sumba juga bisa. Sama-sama bilang Sumba juga bisa. Sumba juga bisa. Kalau saya melihat saudara, yang pertama saya melihat nasib Indonesia. Yang kedua saya melihat masa depan Sumba. Yang ketiga saya melihat masa depan keluargamu. Amin. Mama dan papamu bukan orang sempurna, tapi mereka bekerja keras supaya engkau jadi seperti hari ini. Kedepannya kau harus lebih hebat. Kau harus lebih hebat dari orang tuamu. Jerih payah dan air mata mereka biarlah berguna menjadi darah perjuangan bagi orang-orang muda di Sumba ini. Amin. Sama-sama bilang sama saya, hari depan saya akan cemerlang. Karena itu yang pertama, pastikan kau dekat dengan Tuhan. Sama-sama bilang, saya harus dekat sama Tuhan. Anak muda Sumba, jangan ada yang percaya dukun-dukun, jangan ada yang percaya kuasa-kuasa kegelapan. Semua hanya menghancurkan, tetapi Yesus memulihkan hidup kalian. Amin. Anak muda Sumba, jangan terlibat dalam perzinahan. Cewek-cewek Sumba, jangan bodoh. Kalian anak raja, kalian warga sorga. Kalau ada laki-laki gatal yang main raba sana raba sini, kau bukan perempuan murahan. Kau pegang DP testa, tahu testa jidat, kau pegang DP jidat dan dalam nama Yesus akan berjinak keluar. Saya mau tanya sama cewek-cewek ini, kau mau menikah dengan siapa? Dengan pria dari Tuhan kah? Iya. Sama-sama bilang, pria dari Tuhan yang terbaik. Pria dari Tuhan yang terbaik. Saya mau tanya, kira-kira Tuhan kirim laki-laki gatal ke tidak dalam hidupmu? Laki-laki gatal hanya untuk perempuan gatal. Tapi kalian perempuan baik-baik, jangan jual diri hidupmu murah. Kalau ada laki-laki raba, pegang kepalanya, bilang dalam nama Yesus akan berjinak keluar. Nanti kalau kau tanya sama saya, bagaimana kalau dia lari, bilang baik. Kau tidak butuh laki-laki penjahat seperti itu mendampingi hidupmu seumur hidup. Karena kalau kau bebas dari orang seperti itu, baru kau dapatkan pria dari Tuhan buat hidup. Semua cewek-cewek Sumba harus bilang, hidup saya berharga. Amin. Saya tidak mau tahu hari kemarin kalian. Jangan bilang sama saya, pendeta, sudah terlanjur. Boleh terlanjur, tapi jangan bodoh. Kalau sudah tahu kebenaran, lepaskan diri dari laki-laki penjahat seperti itu. Dan laki-laki Sumba jangan gatal. Amin. Sama-sama laki-laki bilang sama saya anak Tuhan. Mamamu perempuan kan? Kalau kau tidak bisa menjaga wanita yang akan bersama dengan engkau, padahal dia yang nanti akan menjadi ibu dari anak-anakmu, berarti kau mengkhianati ibumu sendiri. Dengar itu, jangan kau cuma diam.
Semua laki-laki Sumba bilang saya mau hidup suci. Kalau dari masa muda kalian sudah hidup benar, maka hidupmu akan luar biasa. Anak muda jangan terlibat dengan pornografi, jangan terlibat dengan onani dan masturbasi. Anak-anak muda harus hidup benar buat Tuhan. Sama-sama bilang saya mau hidup benar buat Tuhan. Anak muda Sumba jangan ada yang menyentuh rokok, jangan ada yang menyentuh alkohol. Kalian harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau saudara menatap saya dan bilang kemarin saya pernah melakukannya, tinggalkan mulai sekarang. Sama-sama bilang saya mau tinggalkan. Anak-anak muda Sumba jangan terlibat dengan drugs, jangan terlibat dengan narkoba. Kalian masa depan gereja, masa depan Indonesia, masa depan Sumba. Amin. Sama-sama bilang saya lepaskan diri dari ikatan duniawi yang jahat. Jangan nonton tayangan-tayangan cabul. Kalau di handphone kalian ada tayangan-tayangan cabul, hapus mulai sekarang. Bilang saya mau hidup benar buat Tuhan. Amin. Kalian harus rajin. Sama-sama bilang saya harus rajin. Kalian harus berbakti sama orang tua. Saya nggak mau tahu orang tuamu baik atau tidak buat engkau, tapi Alkitab ajarkan hormatilah ayahmu dan ibumu. Alkitab tidak berkata kalau ayah dan ibumu baik hormatilah, kalau tidak bentak dia dengan maki-makian. Tidak. Sama-sama bilang saya harus hormat orang tua. Saya harus hormat. Belum pernah saya lihat anak muda yang menghormati orang tuanya yang tidak diberkati. Kalau kalian hormat orang tua pasti diberkati. Amin. Dan selanjutnya kalian harus rajin berdoa. Kalau ada masalah jangan menangis, berlutut di kaki Tuhan. Doa menuntun kalian menjadi orang muda yang luar biasa. Sama-sama bilang saya akan rajin berdoa. Kalau adik-adik muda siap melakukan apa yang saya katakan tadi, tutup mata. Dan hanya yang siap, angkat tangan dua-dua. Hanya yang siap. Selama kau masih mau jadi anak muda yang main-main, mau merokok, mau minum mabuk, mau judi, mau berselingkuh, mau berzina, tidak perlu kau angkat tangan. Tapi kalau kau berkata, Tuhan masa laluku kurang baik, tapi mulai sekarang saya mau hidup benar buat Tuhan, angkat tanganmu dua-dua sungguh-sungguh. Bapak, di depan hamba ada orang-orang muda yang hebat. Mereka masa depan keluarga, masa depan gereja, masa depan Sumba Barat Daya, dan masa depan Indonesia. Bapak, karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus, bebaskan mereka dari kuasa-kuasa kegelapan dan kutuk-kutuk roh jahat. Bapak, bebaskan mereka dari segala roh perzinahan. Kalau mereka pernah terlibat dengan perzinahan, hubungan seks sebelum nikah, bahkan tayangan-tayangan cabul, bacaan-bacaan cabul, bebaskan diri mereka di dalam nama Yesus. Kalau mereka pacaran dengan orang tidak seiman, kuatkan mereka untuk berkata putus mulai sekarang. Dan mereka tidak akan pacaran dengan orang yang tidak seiman lagi dalam nama Yesus. Mereka mau jadi orang muda yang rajin. Mereka mau jadi orang muda yang menghormati orang tua. Mereka mau jadi orang muda yang mengandalkan Tuhan dan hidup di dalam doa. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah orang-orang muda ini dengan kasih kuasa Tuhan. Roh Kudus memenuhi hidup mereka sehingga mereka berjalan dalam terang Tuhan di dalam nama Yesus. Semua orang-orang muda ulangi doa saya kalau kau setuju. Tuhan Yesus, dengan suara keras bersama-sama katakan Tuhan Yesus, aku masih muda, tapi aku mengasihi Engkau. Ampuni segala dosaku, sucikan hidupku dengan kuasa darah-Mu. Mulai hari ini aku berjanji, aku mau mengandalkan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, bebaskan diri dari segala kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Mulai hari ini aku berjanji, lidahku tidak akan menyentuh rokok, lidahku tidak akan menyentuh alkohol, lidahku tidak akan menyentuh obat-obat terlarang. Aku tidak akan melakukan hubungan seks sebelum nikah. Aku tidak akan melakukan cara-cara pacaran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Aku mau hidup kudus buat Tuhan. Roh Kudus kuatkan aku. Roh Kudus mampukan aku. Aku menjadi orang yang rajin, menghormati orang tua,
dan berjalan dalam kasih Tuhan. Aku percaya masa depanku cerah dan gilang gemilang. Di dalam nama Yesus, sucikan aku, layakan aku, dan Roh Kudus mampukan aku untuk menjalankan janji setiaku kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Adik-adik muda yang saya sayang dalam kasih Kristus, malam ini engkau buat janji di hadapan Tuhan, dan saya percaya Roh Kudus akan memampukan kalian. Kalian adalah orang-orang hebat. Kalian tidak pernah sendiri. Ada Roh Kudus yang menyertai kalian. Saya nggak mau tahu hari kemarin kalian, tapi yang saya tahu hari depanmu akan dahsyat. Hari depanmu akan luar biasa. Alkitab berjanji apa yang tidak pernah kau pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Bapak hamba berdoa buat adik-adikku yang aku sayang dalam kasih Tuhan. Hamba percaya 20 tahun ke depan dari Sumba ini akan lahir jenderal-jenderal polisi, jenderal-jenderal tentara, akan lahir politisi-politisi hebat, akan lahir pengusaha-pengusaha tangguh, akan lahir olahragawan-olahragawan terkenal, akan lahir orang-orang yang memberkati dunia bagi kemuliaan Tuhan melalui Sumba ini, akan lahir pendeta-pendeta yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat, sehingga lewat hidup mereka kemuliaan Tuhan nyata. Terima kasih Bapa. Sumba bagi kemuliaan Tuhan, Sumba Barat Daya dipenuhi kemuliaan Tuhan. Anak-anak muda ini dijaga senantiasa oleh kasih dan kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Yang semangat menjadi orang muda yang cinta Yesus, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang saya bangga jadi anak muda yang cinta Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Semua anak-anak muda menghadap ke jemaat. Pemain musik kemana? Pemain musik kembali ke tempatnya masing-masing, oke? Bapak Ibu saudara sekalian, nyalakan handphone Bapak Ibu, rekam dengan kamera, karena di depan Bapak Ibu adalah kor orang-orang muda yang terdiri dari berbagai gereja di Sumba Barat Daya ini akan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Semua anak-anak berikan tepuk tangan yang meriah. Dan anak-anak muda, walaupun tanpa latihan, tapi mereka menyanyi dengan hati yang terdalam. Dan inilah kor terbesar yang pernah ada sepanjang sejarah Sumba Barat Daya. Orang-orang muda dari berbagai gereja menaikkan pujian buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, meskipun anak Bapak Ibu tidak di depan, nyalakan kamera, taruh di Instastory, taruh di Facebook, taruh di Instagram. Inilah kor terbesar orang-orang muda di Sumba Barat Daya yang menyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Semua menyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini hanyalah hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. oh Tuhan. Oh Tuhan, pakarlah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi
Semua menghadap saya kembali. Haleluya. Duduk di tempat sekarang. Kamu jangan kemana-mana, duduk aja di sini. Kasih jarak sedikit. Kalau enggak, kau duduk di atas kepala orang. Kalau ada kursi yang kosong yang ditinggalkan orang-orang muda ini, Bapak Ibu boleh duduk di kursi mereka. Itu bagian dari sopan santun orang Sumba. Anak muda berdiri dan membiarkan orang tua duduk di kursi-kursi mereka. Kasih jarak, kasih jarak. Sebab sebagian ada yang belum sempat mandi. Karena itu pastikan engkau buka telinga baik-baik. Dan setelah itu saya mau berdoa buat saudara yang sakit dan berdoa berat, karena saya percaya malam ini juga malam mujizat. Kita akan berdoa buat Sumba. Dan Alkitab bilang 2 orang sepakat meminta apapun Tuhan mengabulkan dari sorga. Apalagi ini puluhan ribu orang di lapangan Galatama, Sumba Barat Daya. Saya percaya doa kita menghancurkan setiap belalang-belalang, hama-hama penyakit. Karena kita percaya waktu kita berdoa, kuasa Tuhan dicurahkan buat orang yang percaya. Amin. Setan takut. Karena setan lihat, Katolik, GKS, GBI, Pentakosta, semua bersatu. Kita nggak bisa goyang lagi. Karena saya percaya waktu umat Tuhan bersatu, kemuliaannya, kerajaannya dinyatakan di muka bumi. Yang sudah katakan amin. Doa Yesus di akhir pelayanannya, jadikan mereka satu supaya dunia percaya. Kalau saya berdoa, siapa yang menggenapkan doa saya? Yesus. Amin. Kalau Yesus berdoa, siapa yang harus menggenapkan doanya? Kita. Amin. Waktu Yesus bilang jadikan mereka satu, siapa yang harus bersatu? Gereja kita, mimbarnya boleh berbeda, jubah pendetanya boleh berbeda, lagu liturgi gereja boleh berbeda, cara doanya boleh berbeda, tetapi kita satu dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Iya. Haleluya, kita aja berbeda. Ada yang haleluya yang naik, haleluya. Ada yang haleluya yang turun, haleluya. Ada yang haleluya yang datang, haleluya. Ada yang haleluya yang gemetar, haleluya. Ada yang haleluya yang pakai info dan repot. Haleluya mana yang kau dengar? Semua didengar Tuhan. Amin. Ada doanya menyanyi tepuk tangan sampai diledekin orang. Burung dara siapa yang terlepas sampai dikeprokin? Ada nyanyinya dia pakai tepuk tangan sampai dibilang seperti ada kematian. Tapi saya percaya semua pujian indah di hadapan Tuhan. Amin. Ada yang pakai bahasa roh, sandal lama, sandal wood. Karena yang bahasa aja alirannya beda-beda. Ada yang sandal lama, ada yang alam. Ambon lapar makan orang, Sumba lapar makan Ambon. Ada yang aliran gini. Buat saya apapun cara ibadahnya, sejauh hatinya tulus berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan bukan melihat apa yang di depan mata, Tuhan melihat hati. Sama-sama bilang Tuhan melihat hati. Ada orang kalau berdoa sebentar-sebentar, oh Tuhan, kami datang kepadamu oh Tuhan, malam hari ini oh Tuhan, kami percaya oh Tuhan, Engkau sanggup oh Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu oh Tuhan, berkati kami semua malam hari ini oh Tuhan, dan aku yakin oh Tuhan, malam ini juga oh Tuhan. Sampai jemaat bilang, pendeta, setelah pendeta berdoa 87 kali, pendeta berkata oh Tuhan. Ada lagi yang doanya sepenggal kata cek, Tuhan aku berdoa, aku percaya Tuhan bisa menolong. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Aku sudah mati kayu salib bagi kami. Ada orang baru bertobat masuk gereja lalu dia bingung. Apa sepenggal kata cek, dia tanya sama sebelahnya. Maaf Pak, saya orang baru. Saya sangat diberkati di gereja ini. Tapi saya masih bingung.
Kenapa doa di sini setengah kata cek, setengah kata cek, setengah kata cek? Jemaat bilang, saya juga nggak tahu. Saya dengar orang berdoa begitu, saya ikut aja cek juga. Mungkin Bapak majelis tahu. Dia datang ke majelis, Pak majelis minta maaf, saya bukan mau mengkritik. Saya sangat diberkati, saya orang baru, saya baru jadi Kristen. Saya diberkati di gereja ini. Tapi ada satu yang membingungkan, saya tahu. Kenapa setiap kali doa ada setengah kata cek, setengah kata cek, setengah kata cek. Majelis bilang, saya juga nggak tahu. Saya dengar pendeta cek, saya cek juga. Akhirnya dia memberanikan diri. Pak pendeta, saya minta maaf. Saya orang baru, saya baru jadi Kristen, saya diberkati sekali di gereja ini. Tapi ada satu yang mengganggu, saya mau bertanya, kenapa di sini kalau doa setengah kata cek, setengah kata cek, setengah kata cek. Pendeta tertawa, pendeta bilang, saya juga nggak tahu. Sebetulnya saya berdoa karena saya lagi gigi palsu. Setiap kali saya tunduk, gigi palsu saya mau jatuh. Jadi setiap kali saya berdoa, ya Tuhan, gigi palsu mau jatuh, saya tekan. Rupanya majelis pikir itu cara doa, dia ulangi doa yang sama. Majelis begitu, jemaat pun begitu. Akhirnya semua gereja begitu, saya juga bingung. Padahal saya buat itu karena gigi palsu saya turun. Jadi saudara, gue kasih loh Tuhan, bagaimanapun cara orang beribadah, yang penting hatinya tulus, hatinya sungguh-sungguh pada Tuhan, berarti dan berguna di hadapan Tuhan. Yang saya katakan amin. Sama-sama bilang kita harus bersatu. Pilkada tidak boleh memecah-mecah kita. Pilihan berbeda itu wajar. Tapi kau adalah saudaraku. Kita semua. Aku tahu bahwa sanggup melakukan segala sesuatu. Sama-sama bila aku tahu. Sama-sama bila aku tahu. Semua ibu-ibu di lapangan ini bilang aku tahu. Semua bapak-bapak di lapangan ini bilang aku tahu. Semua orang muda di lapangan ini bilang aku tahu. Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Siapa yang percaya Yesus sanggup melakukan segala sesuatu? Kalau ada orang datang dan bilang mujizat tidak lagi berlaku untuk sekarang, ayat Alkitab berkata, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ibu, kira-kira Yesus sanggupkah merubah suamimu yang pemabuk? Ibu, orang tanya terjawab. Ibu, Yesus sanggupkah merubah suamimu yang pemabuk? Yesus sanggupkah merubah istrimu yang cerewet dan mata duita? Adik-adik muda, Yesus sanggupkah merubah nasibmu? Kira-kira kau yang jomblo masih bisa ada harapan kah tidak? Ya Tuhan, dengarlah jeritan para jomblo ini. Pulang dari ibadah malam hari ini, jangan ada yang lemas-lemas. Orang rumah dari mana? Ibadah. Gila sekali juga begitu. Saya disuruh lari maju ke depan, disuruh menyanyi, ada disuruh duduk, tindis-tindis lagi di tempat duduk. Semua harus suka cita. Kalau orang rumah tanya dari mana, bilang dari ibadah. Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Engkau yang lahir dari keluarga miskin, kira-kira engkau bisa sukses atau tidak? Kira-kira Yesus bisa tak pulihkan karena sumber daya atau tidak? Kira-kira segala hama dapat hilang dari tempat ini atau tidak? Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Haleluya. Tepalkan tangan kita,
Tangan kanan kita ke atas, sama-sama bilang, Yesus sanggup. Yesus sanggup berkati hidupku. Yesus sanggup pulihkan Sumba Baradaya. Yesus sanggup jadikan kabupaten ini kabupaten yang tidak miskin, kabupaten yang diberkati dengan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, penuh hikmat dan kuasa Tuhan. Berikan tepuk tangan. Kita doakan bupati, kita doakan wakil bupati, kita doakan sekda, kita doakan kapolres, kita doakan dandim, kita doakan ketua DPRD, kita doakan kepala kejaksaan, kita doakan kepala kehakiman. Kita percaya pimpinan kabupaten ini diberkati oleh Tuhan. Aku tahu bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana Yesus yang gagal. Kira-kira kalau kabupaten ini menderita, Yesus merencanakan itu enggak? Kira-kira apa yang Yesus rencanakan? Diberkati, dijaga, sejahtera, dan penuh dengan damai dan kasih Tuhan yang sungguh kadang-kadang. Sama-sama bilang tidak ada. Sama-sama bilang tidak ada rencana Yesus yang gagal dalam hidup saya. Bilang sebelah saudara, makanya kau jangan cepat kecewa. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, jangan kau cuma ajar aku. Jangan cuma ajar beta, kau berubah, kau sadar juga. Ibu, tidak ada rencana Yesus yang gagal dalam hidupmu. Tetap berdoa, tetap percaya, tetap beriman, tetap setia. Pak, tidak ada rencana Yesus yang gagal dalam hidupmu. Tetap berdoa, tetap beriman, tetap percaya, tetap setia. Pulang dari sini mabuk lagi, tempelin istri. Di Sumba ada suami-suami yang tempelin istri. Suami-suami yang tempelin istri mulai besok pakai rok. Berani sama perempuan. Sini mau sama saya sini. Kau laki-laki biadab. Sorry saya pendeta kalau ngomong apa adanya. Kita kota orang Manado biasa makan pedis-pedis, makanya mulut juga kadang-kadang pedis. Karena saya tidak datang untuk membuat orang senang, saya datang untuk memberitahu bahwa Yesus cinta Sumba Baradaya. Tidak boleh ada suami yang tempelin istri. Kalau kau marah, kau pukul tembok. Kalau tanganmu patah, minta tolong istri pijit. Saya sebetulnya marah sama kau, tapi saya telah mau kasih sakit kopi badan. Tanganku sendiri biar sakit, yang penting aku tetap cinta kau. Pak, mulai hari ini saya telah mau dengar ada orang Sumba Baradaya tampilin dia punya istri. Harus saya. Pak, kalau engkau sayang istri, berkat Tuhan luar biasa dalam hidupmu, Pak. Tapi istri jangan kepala batu. Istri harus tunduk dan sayang sama suami. Kalau suami sudah marah, peluk dia dan bilang sayang, mungkin aku salah, tapi aku cinta. Saya berdoa rumah tangga di Sumba Baradaya mengalami pemulihan Tuhan.
Suami-suami yang pernah tempel isi nanti malam pegang tangan dan bilang saya, aku minta maaf. Engkau memang bukan istri yang sempurna, tapi kau tetap yang terbaik bagiku. Nah, istrimu memang tidak sempurna, dia bukan malaikat, tapi dia juga bukan setan, Pak. Yang kau bisa perlakukan seenaknya, kau juga pria banyak kekurangannya. Alkitab saya bilang, apa yang kau tidak ingin orang lain berbuat kepadamu, jangan kau perbuat. Memangnya kalau kau ada kekurangan, senang isi tempelin. Rupanya di Sumba ada juga isi tempelin laki. Oh, ada juga. Ibu, mulai besok kau harus bawa golok ke jalan begitu. Kenapa kau jalan begitu? Habis tempelin laki. Mulai hari ini jaga rumah tangga Sumba penuh kemuliaan Tuhan. Yesus adalah kepala keluarga kita. Sama-sama bilang, tidak ada rencana Yesus yang gagal. Amin. Ayo bilang apa? Aku tahu bahwa kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia menyelidiki keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Firman-Mu, dengarlah. Sama-sama bilang, saya harus mendengar. Saya harus mendengar. Firman-Mu, dengarlah. Maka aku yang akan berfirman, aku akan menanya engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat 5 bilang, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang, sama-sama bilang, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau kita hanya mendengar Tuhan dari kata orang, ayat 5 bilang, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku bertobat, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, arah pandangan kita, sama-sama bilang arah pandangan saya, akan menentukan hari-hari saya. Hidupmu tidak ditentukan oleh nasib, hidupmu tidak ditentukan oleh takdir. Jangan bilang, lah hidup saya memang begini pendeta, takdir saya memang orang susah, orang miskin, orang keras, orang kepala batu. Arah pandangan sudah menentukan. Kalau arah pandangan sudah hanya pada kegagalan, hanya pada kekurangan, hanya pada kesalahan, hanya pada hal-hal yang menyakitkan, itu akan menjadikan sudah orang-orang yang buas dan biar. Buas dan makanya ada banyak orang sudah Kristen masih suka ngomongin orang. Ada banyak orang Kristen masih suka emosi. Ada banyak orang Kristen tapi suka berzina. Karena dia mendengar Yesus hanya dari kata orang. Sama-sama bilang sekarang saya mau memandang Yesus. Kalau kau disakiti orang, pandang Yesus. Kalau kau dilukai orang, pandang Yesus. Kalau kau sedang berjuang mencapai keberhasilan dalam hidupmu, pandang Yesus. Karena orang yang pandang Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Yang setuju katakan amin. Daniel dibuang ke gua singa tapi memandang Tuhan. Sarah Meshach Abednego dibuang ke dapur api, dipanaskan 7 kali lipat tapi memandang Tuhan. Daud berhadapan dengan Goliat tapi dia memandang Tuhan. Raja Ahasveros mengumumkan sesuatu yang tidak benar, tetapi Esther memandang Tuhan. Selama kita memandang Tuhan, kita akan melihat mujizat, kita akan melihat kemenangan, kita akan melihat berkat, kita akan melihat kasih karunia Tuhan dinyatakan berikan dengan tangan yang berikan. Ada wanita pendarahan 12 tahun. Kata dokter keadaan tidak mungkin balik.
Tapi dia bilang asal pijama jubahnya aku sembuh, artinya dia memandang Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, orang yang memandang Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Kenapa kau putus asa? Kenapa kau kecewa? Bukan karena keadaan yang terlalu berat. Hidup ini memang berat. Sama-sama bilang hidup ini memang berat. Yang membedakan saya dengan orang dunia, saya punya Tuhan. Sama-sama bilang saya punya Tuhan. Ibu masih punya Tuhan. Bapak masih punya Tuhan. Adik-adik muda, kalian masih punya Tuhan. Para pejabat, polisi, tentara yang ada di sini, ingat kita masih punya Tuhan. Alkitab saya bilang singa-singa muda boleh beranak kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan saat dia baik, mereka kebencian. Karena itu saya simpulkan, arah pandangan kita akan menentukan apa? Yang pertama menentukan semangat dan sukacita. Sama-sama bilang semangat dan sukacita. Kenapa banyak orang sudah tidak punya semangat untuk meninggalkan dosa? Kalau dia pikir ya memang takdir saya seperti ini, model saya memang seperti ini, mau diapain? Tapi saudaraku, Alkitab bilang, aku tahu pada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Paulus bilang dari sekalian rasul, akulah rasul yang paling baik. Tapi karena kasih karunia, aku ada sebagaimana aku ada. Paulus memandang Tuhan. Kalau dia pandang dosa, dia pandang kesalahan, dia pandang kekecewaan, dia gak akan ada semangat dan sukacita. Pak, tantanganmu berat saya tahu. Ibu, tantanganmu berat saya tahu. Adik-adik muda, tantanganmu berat saya tahu. Tapi ketika engkau memandang Tuhan, ini yang saya mau bilang, ada semangat, ada sukacita. Karena kita tahu Tuhan Yesus tidak pernah akan mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Yang sudah katakan amin. Yang kedua, arah pandangan kita akan menentukan keputusan-keputusan kita. Ada banyak orang Kristen, I know dia cinta Yesus, tapi dia mengambil keputusan-keputusan bodoh. Dia mengambil keputusan untuk menjadi lesbian. Dia mengambil keputusan untuk jadi homoseks. Saya berkata, ya habis gimana pendeta? Di dalam diri saya ada kerinduan untuk suka perempuan sama perempuan, laki sama laki. Bayangkan anjing laki tidak pernah tertarik sama anjing laki. Pernah lihat anjing laki tombong anjing laki? Anjingnya bilang gini, jangan kayak manusia, jangan kayak manusia. Kita udah anjing, gak usah kayak manusia. Pernah lihat babi perempuan tertarik sama babi perempuan? Kalau babi perempuan musuh babi perempuan lainnya. Dan babi perempuan dibilang ini, di Jawa kita dibilang haram, di sini kau punya kelakuan haram, jangan kayak manusia, jangan kayak manusia. Ada banyak orang mengambil keputusan untuk selingkuh. Ada banyak orang mengambil keputusan untuk putus asa, kecewa, bahkan berpikir untuk bunuh diri. Saya beri nama itu keputusan yang bodoh. Yosua bilang begini, pilih kepada siapa engkau mau beribadah, tapi aku dan sisi keluargaku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Sama-sama bilang keputusan saya harus benar. Keputusan untuk setia, keputusan untuk kuat, keputusan untuk maju, keputusan untuk merebut kemenangan sesuai dengan yang Yesus janjikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, sama-sama bilang, kalau saya pandang Yesus, saya akan bersemangat dan bersukacita. Kalau saya pandang Yesus, saya akan mengambil keputusan-keputusan yang hebat. Yang ketiga, arah pandangan kita menentukan iman dan pengharapan kita. Sama-sama bilang iman. Sama-sama bilang iman. Apa itu iman? Meskipun saya belum melihat, kalau Tuhan sudah janji, itu yang saya percaya. Orang hebat bisa gagal, orang kaya bisa gagal, orang berpengalaman bisa gagal, anak pejabat bisa gagal. Tapi orang yang berharap kepada Yesus selalu akan melihat kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Bukankah Yusuf hanya budak? Bukankah Yusuf hanya budak? Dijual oleh kakak.
jadi budak di rumah Potifar, baru naik sedikit, akhirnya difitnah sama istrinya Potifar, sampai Ibrani yang bawa dan memperkosa aku, dia dibuang dalam penjara. Tapi ini yang saya mau bilang, dia tetap memandang Tuhan, dia tetap beriman, dan apa yang terjadi dari seorang yang hanya budak, Tuhan angkat jadi perdana menteri. Saya mau tanya, Tuhan yang sama yang bekerja atas hidup Yusuf, kira-kira bisa bekerja atas hidup saudara enggak? Sama-sama bilang, kalau saya punya iman, saya pasti melihat mujizat. Kalau saya punya iman, saya pasti akan lihat kemenangan. Saya berdoa supaya Sumba Barat Daya akan terus berjalan dalam iman. Saya berdoa supaya pemimpin-pemimpinnya punya iman. Saya berdoa supaya pendeta-pendetanya punya iman. Saya berdoa supaya jemaat-jemaatnya punya iman. Saya berdoa orang-orang mudanya punya iman. Dan saya percaya waktu iman kita bersatu, sesuatu yang dahsyat Tuhan nyatakan bagi Sumba Barat Daya, baik kemuliaan yang sudah katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Karena itu saya harus memandang Tuhan. Arah pandangan saya akan menentukan satu, semangat dan sukacita saya. Dua, menentukan keputusan-keputusan saya. Tiga, menentukan iman dan pengharapan kita. Yang keempat, yang terakhir, saya ingin musik maju ke depan. Arah pandangan kita menentukan kesetiaan dan perjuangan kita. Sama-sama bila kesetiaan dan perjuangan. Anak Tuhan tidak cepat menyerah. Yang setuju sama saya katakan, anak Tuhan tidak boleh cepat menyerah. Dunia ini dunia yang jahat. Pertanyaan saya, kira-kira di Sumba Barat Daya ini ada pengkhianat? Kira-kira di Sumba Barat Daya ini ada pengkhianat? Kira-kira ada orang Kristen yang jadi pengkhianat? Tanya sama sebelah saudara, kamu bukan? Bilang sama sebelah saudara, sesama pengkhianat jangan saling menyerah. Saya mau bilang, we are not living even yet. Kita belum tiba di sorga. Pengkhianat masih banyak, penjilat masih banyak, orang muka dua masih banyak, pemfitnah masih banyak. Tetapi orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh putus asa. Sama-sama bilang, saya tetap akan setia dan saya tetap akan berjuang. Ibu, berjuanglah. Bapak, berjuanglah. Adik-adik muda, berjuanglah. Para pejabat, polisi dan tentara, berjuanglah. Alkitab saya bilang, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kalau engkau berjuang, biarkan air matamu mengalir, tapi langkahmu tetap tegak. Engkau tetap percaya. Orang yang berharap Tuhan tidak pernah akan kecewakan. Sama-sama bilang, saya masih punya Tuhan. Aku tahu Yesus tidak pernah gagal. Dan rencana-rencananya pasti terwujud dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Semoga kita semua masih begitu. Kita datang pada Tuhan. Di saat ku tak berdaya,
jam sudah kepala tertunduk, setiap hari terangkat pada Tuhan. Musik mainkan pujian dengan sangat lembut. Izinkan saya berdoa malam hari ini buat saudara. Kalau ada di antara saudara yang berkata itulah saya hidup dengan penuh kekhawatiran. Saya menyebut diri saya Kristen, tapi saya sebetulnya munafik. Saya total tayangan cabul, saya berzina, saya berselingkuh. Saya seorang suami yang kasar, egois dan kepala batu. Tapi hari ini saya dengar firman Tuhan. Saya terlalu banyak lihat kesalahan istri, lihat kesalahan suami, lihat kesalahan orang lain. Tapi saya tidak memandang Tuhan. Saya lupa bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk menelan kebaikan. Saya mesti jadi orang yang lebih sabar. Saya mesti jadi orang yang lebih bersyukur dalam hidup ini. Saya mesti jadi orang yang lebih berani berkorban, lebih berani berjuang, lebih beriman dan mengandalkan Tuhan jika itu doamu kalau tangan kananmu tidak ada. Atau mungkin hari ini kau berkata, saya seorang yang gampang sekali putus asa. Saya seorang yang gampang sekali kecewa. Saya gampang sekali mengambil keputusan-keputusan nekat dan bodoh dalam hidup saya. Tapi hari ini saya dengar firman Tuhan. Saya harus belajar memandang Tuhan. Jika itu doamu kalau tangan kananmu tidak ada. Saya nggak mau jadi Kristen yang jadi batu sandungan. Saya nggak mau jadi Kristen yang sama seperti orang dunia. Mabuklah, judilah, selingkuhlah, kasarlah, korupsilah, penuh dengan kepalsuan, kebohongan, penuh manipulasi, nggak bisa dipercaya. Hidup saya seperti seorang pengkhianat. Hidup saya penjilat seperti orang bermuka dua. Kalau di gereja saya hidup benar, tapi di luar gereja hidup saya mempermalukan Kristus. Jika itu doamu hari ini, tangan kananmu tidak ada. Mungkin sudah berkata, saya sama istri saya pendeta, rumah tangga kami sudah tidak bahagia. Kami sudah saling menyakiti. Sebentar kami berteriak cerai. Tapi sekarang kami dengar firman Tuhan, Allah benci perceraian. Saya harus belajar mengasihi istri saya. Dan istri harus belajar tunduk pada suami. Saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai. Mengingat kembali janji nikah kita di gereja. Jika itu doamu dalam tangan kanan tidak ada, kita bangun sumber barat daya. Rumah tangga yang diberkati dan diberikan Tuhan. Orang-orang muda dari masa muda kalian, pastikan engkau berjalan kesucian yang kebenaran. Jika itu doamu dalam tangan kanan tidak ada. Setiap saudara yang hari ingin didoakan dalam tangan kanan tidak ada dan berkata, Tuhan, aku berjanji dalam situasi tertekan, dalam situasi kecewa, aku tetap mau pandang Yesus, pandang kasihnya, pandang pengorbanannya, pandang janji-janjinya, pandang kesetiaan Tuhan yang hebat dalam hidupku. Makanya Yusuf bilang, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah pun mereka-rekakan untuk kebaikan. Jika itu doamu dalam tangan kami tidak ada. Setiap saudara yang didoakan, yang tahu tangan kananmu di dada, boleh angkat tangan berdua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya berdoa sekarang. Dan semua saudara yang angkat tangan, sedapat mungkin, maju sedepan mungkin sudah bisa. Cepat, kita nggak punya banyak waktu. Saya mau berdoa buat saudara. Maju sedepan mungkin sudah bisa. Jangan ada yang naik ke tangga. Jangan ada yang naik ke tangga. Yang ada di tangga turun kembali. Jangan ada yang naik ke tangga. Yang ada di tangga turun ke bawah. Maju sedepan mungkin sudah bisa. Kalau sudah tanya sama saya, kenapa saya harus maju ke depan? Yang pertama, sebagai act of faith, sebagai langkah iman. Kau tinggalkan tempat dudukmu, kau mencari Tuhan, kau maju ke depan. Tanda mulai hari ini, hidupmu lebih baik, hidupmu lebih maju, hidupmu lebih berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, pada zaman perjanjian lama, di depan itu adalah altar, tempat korban dipersembahkan. Imam yang mengambil korban yang terbaik, ditaruhnya di altar. Dan jika Allah berkenan, api dari langit akan turun membakar habis korban itu untuk kesukaan buat Tuhan. Waktu kau ada di depan, engkau adalah persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah hidupmu lahir di hadapan Tuhan. Sambil angkat tanganmu dua-dua. Biarkan Roh Kudus jamah, biarkan Roh Kudus jamah. Saya beri waktu 1-2 menit ini sudah doa sama Tuhan. Apa kelemahanmu, apa kekuranganmu, ngomong sama Tuhan. Apa tekadmu, apa kerinduanmu, apa janjimu, apa komitmenmu yang baru sama Tuhan. Mungkin kau selama ini suami yang kasar, lalu kau ingin beri suami yang baik. Mungkin selama ini kau istri yang tidak mau mengalah, lalu hari ini kau berjanji, Tuhan, aku mau jadi istri yang baik. Mungkin selama ini kau berzina dan kau berkata, aku mau hidup benar di hadapan Tuhan. Mungkin kau selama ini minum mabuk judi dan kau berkata, saya mau tinggalkan. Mungkin selama ini kau seorang yang merokok dan kau berkata, aku mau berhenti, aku mau hidup benar di hadapan Tuhan. Naikkan doamu di hadapan Tuhan.
Bapak dengar, Bapak dengar, Bapak dengar. Bapak dengar doa anak-anakku. Bapak dengar doa anak-anakku. Setiap hati yang hancur di hadapan Tuhan, setiap mereka yang berseru, setiap mereka yang berseru dan membuat komitmen baru sama Tuhan, dengar doa mereka. Bapa, di dalam nama Yesus, api dari langit, api dari langit, api dari langit, api dari Tuhan turun. Lepas setiap belenggu, ikatan kuasa kegelapan, segala kutuk-kutuk, segala roh perzinahan, roh kepalsuan, kebohongan, judi, minum mabuk, obat-obatan terlarang, bahkan kebiasaan seks yang menyimpang, lesbian, homoseks, lepas dalam nama Yesus. Segala hubungan seks sebelum nikah, aku patahkan di dalam nama Yesus. Segala perselingkuhan, perzinahan, lepas dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja. Suami tidak lagi kasar, tapi ini suami yang lembut. Istri tidak lagi egois yang malam-malam, dipulihkan rumah tangga. Kalau kau suami yang kasar, di sampingmu istrimu pegang tangannya. Kalau kau istri yang bersama suami ribut terus, kalau ingin dipulihkan pegang tangannya. Suami istri pegang tangan dan biarkan kasih Tuhan mengalir. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Jamah dengan kuasa Roh, api dari Tuhan mulai turun. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus menyucikan, darah Yesus menyucikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Semua yang ada di depan ulangi doa saya. Semua yang angkat tangan dua-dua di depan ulangi doa saya. Katakan Tuhan Yesus. Dengan suara keras katakan Tuhan Yesus. Dengan suara keras bersama katakan Tuhan Yesus. Aku anakmu. Mulai hari ini aku berjanji, aku akan memandang Tuhan karena aku percaya. Dengan aku memandang Tuhan, aku akan bersemangat dan bersuka cita. Dengan memandang Tuhan, aku akan beriman dan berpengharapan. Dengan memandang Tuhan, aku akan hidup kuat dan bertindak. Dengan memandang Tuhan, aku akan senantiasa membawa damai. Dengan memandang Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Di dalam nama Yesus, aku tahu Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Yesus yang gagal. Karena itu di dalam nama Yesus, ampuni segala dosaku. Sucikan aku, basuh aku dengan darah-Mu, lepaskan segala belenggu, lepaskan segala ikatan, sehingga mulai hari ini Yesus menjadi Tuhan dan Raja. Roh Kudus mengendalikan hidupku, sehingga hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, dengar doa anak-anak, pernyataan mereka, janji mereka, komitmen mereka, dan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami percaya hidup kami dipulihkan, keluarga kami dipulihkan, masa muda kami dipulihkan. Sumpah barat daya mengalami pemulihan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami mau jadi orang-orang yang berjuang. Kami mau jadi orang-orang yang melakukan yang terbaik dengan sukacita yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Siapa yang percaya dia sudah dijamah Tuhan, yang percaya dia sudah dijamah Tuhan, lambaikan tangan. Katakan saya sudah dijamah Tuhan. Katakan saya sudah dijamah Tuhan. Katakan saya sudah dijamah Tuhan. Hidup saya tidak akan sama lagi. Hidup saya tidak akan sama lagi. Saya sudah dijamah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Hidupmu sudah dijamah Tuhan, dan jangan jadi sama lagi. Bagaimana supaya hidupmu betul-betul menerima pemulihan dari Tuhan? Yang pertama, pastikan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Karena itu pastikan mulai hari ini, setiap hari bangun pagi doa dan baca Alkitab. Sama-sama bilang, saya harus bangun pagi, saya harus doa, saya harus baca Alkitab. Kenapa bangun pagi? Karena kasih setiap Tuhan selalu baru tiap hari. Kenapa harus doa? Karena doa menambah iman kita.
Kenapa harus baca Alkitab? Karena Alkitab kalau makan rohani kita, Alkitab bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Dari gereja manapun saudara berasal, Katolika saudara, GKS saudara, Pantekosta saudara, Betel saudara, Baptis saudara, GSDA saudara, setiap saudara harus bangun pagi doa dan baca Alkitab. Yang kedua, jangan tinggal pertemuan ibadah. Dari gereja manapun saudara berasal, bukan itu persoalan saya. Setiap hari Minggu harus ke gereja. Ibadah sektor. Sama ibu mengaku diri lagi. Tidak sakit lagi. Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus Kristus berikan tepuk tangan yang meriah. Ibu-ibu sakit apa? Sakit lambung. Sudah 3 tahun lambung kronis, jadi datang dan pergi. Ada minum obat kah? Dan waktu datang ke sini memang sakit. Setelah didoakan, kenapa ibu udah makan atau belum? Tapi tetap sakit. Dan sekarang selama ibadah tidak makan tapi malah sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus Kristus berikan tepuk tangan yang meriah. Ibu sakit apa? Saya pada malam ini saya sembuh. Ya saya tahu sembuh. Sakitnya apa? Saya dioperasi. Sakit dioperasi. Rumah tadi ini saya pincang waktu Tapi sekarang, waktu masuk lapangan ini saya pincang. sekarang coba ibu jalan. Coba ibu jalan. Sudah rasa enak. Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus Kristus berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Ibu sakit apa? Ibu boleh turun. Ibu sakit apa?